Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, marilah bersama kembali dengan saya Romo Ari. Kita belajar ilmu sejati dari Sabda Tuhan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020. Bersama dengan gereja kita juga merayakan pesta Malaikat Agung Santo Mikael, Rafael, dan Gabriel. Marilah kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, penyelenggaraanmu sungguh mengagumkan. Malaikat dan manusia Kau panggil mengabdi Engkau. Kami mohon semoga mereka yang berada di hadapan-Mu dan mengabdi Engkau bagi kami menjadi duta sukacitamu dan pelindung kedamaianmu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pada hari Selasa bersamaan dengan pesta Malaikat Agung Santo Mikael, Rafael, dan Gabriel, kita belajar dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan 51. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Yesus yang terkasih, bacaan yang baru kita dengarkan tadi yang menjadi dasar kita belajar ilmu sejati, kiranya menjadi dasar bagaimana gereja mengimani malaikat-malaikat. Karena Yesus sendiri bersabda kepada Natanael yang tadinya telah ditebak oleh Tuhan Yesus sebelum datang kepadanya ada di bawah pohon ara. Lalu Natanael karena merasa bahwa mukjizat diberikan kepadanya, Yesus tahu sebelum dia datang, lalu memuji Tuhan Yesus dengan kata-kata bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah raja orang Israel. Maka Yesus menegaskan kembali bahwa akan ada hal yang lebih besar yang akan dilihat oleh Natanael, yakni ketika langit terbuka dan turun malaikat-malaikat Tuhan kepada anak manusia. Dan ini menjadi dasar bagaimana gereja beriman atau mengimani adanya malaikat yang secara khusus dinyatakan atau disebut dalam malaikat agung itu ada Santo Mikael, Rafael, dan Gabriel. Saudara-saudariku, iman akan Tuhan yang menciptakan malaikat dan keberadaan malaikat dimiliki oleh gereja dari sejak dulu. Dan itu tentu tidak bisa dibuktikan secara nalar empiris, tetapi bahwa iman menuntun kepada kebenaran dan itu diyakini dari abad ke abad. Tetapi apakah sudah ada yang pernah melihat malaikat? Saya tidak tahu. Namun apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kiranya sangat logis juga bagi kita, bahwa sebenarnya malaikat-malaikat yang diimani oleh gereja keberadaannya itu memang pertama-tama adalah wujud dari
kasih Allah sendiri yang mau menyertai manusia. Santo Mikael adalah malaikat penjaga manusia dari yang jahat, dari segala kekuasaan-kekuasaan roh yang tidak baik. Itu dibentengi atau panglima perangnya adalah Mikael, yang tujuannya adalah untuk melindungi manusia supaya tidak jatuh ke dalam kuasa si jahat. Lalu Santo Gabriel itu adalah malaikat yang memberikan kabar gembira. Sementara Santo Rafael adalah malaikat yang membawa kesembuhan dari Tuhan. Maka tiga hal inilah yang sebenarnya dijanjikan oleh Allah, dan itu nyata di tengah-tengah kita dengan kehadiran malaikat juga, bahwa manusia selalu ada yang melindungi, bahwa manusia selalu diberikan kabar gembira, dan bahwa manusia selalu juga disembuhkan dari segala penyakit-penyakitnya. Meskipun akhirnya itu semua terangkum dan memuncak di dalam diri putranya sendiri, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan menolong kita dari segala yang jahat, yang akan memberikan kepada kita kabar gembira, kebenaran, keselamatan, dan juga akan menyembuhkan dari segala penyakit dosa-dosa kita. Maka marilah kita pada pesta Malaikat Agung ini sungguh mengimani Allah yang senantiasa membentengi kita dari yang jahat dengan mengutus Santo Mikael, dan juga yang selalu memberikan kabar gembira kepada kita dengan mengutus malaikat Santo Gabriel, dan juga yang selalu menyembuhkan penyakit kita dengan mengutus malaikat Santo Rafael. Dan semoga kita demikian juga bergerak untuk mau menjadi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan malaikat itu, yakni melindungi orang lain dari yang jahat, selalu memberikan atau menjadi kabar gembira bagi yang lain, dan juga menjadi obat ataupun penyembuh bagi sesama yang sedang sakit, baik jasmani maupun rohaninya. Semoga dengan demikian kita pun seperti Natanael kelak boleh menyaksikan hal besar yang Tuhan kerjakan untuk keselamatan umatnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk tetap setia kepada Allah, sebagaimana para malaikat agungnya senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.